Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tahukah Anda tentang pembatal-pembatal puasa? Berdasarkan ijma para ulama, yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah makan, yang kedua adalah minum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail." Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya adalah yaitu fajar. Summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kita tentang makan dan minuman, definisinya kita sudah tahu ya. Yang masuk ke dalam mulut kita. Bagaimana tentang kemasukan sesuatu yang tidak bisa diserap oleh lambung atau tubuh kita? Makanan diserap oleh lambung, minuman juga sama diserap oleh lambung. Adapun yang tidak bisa diserap seperti batu, ya, beling, kelereng atau kerikil masuk ke dalam mulut kita. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama yaitu jumhur ulama mengatakan apapun yang dimakan pokoknya masuk lambung maka batal puasanya. Jadi bisa diserap atau tidak bisa diserap oleh lambung, apapun itu maka batal puasanya. Pendapat yang kedua, sebagian ulama Malikiyah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mereka mengatakan bila tidak diserap lambung tidak dikatakan makan dan minum, maka tidak batal. Pendapat yang ketiga yaitu ulama Hanafiyah, mereka mengatakan bila masuk ke lereng atau kerikil dan bertahan dalam perut maka batal. Tapi kalau bisa dikeluarkan lagi maka tidak batal. Intinya di sini sesuatu yang bisa diserap oleh lambung, apakah itu makanan atau racun juga bisa diserap, maka ulama sepakat itu membatalkan puasa. Kemudian bagaimana dengan lupa? Nah, di sini ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Muttafaqun alaih. Siapa yang lupa sedangkan ia dalam keadaan puasa, lalu ia makan atau minum, maka apa kata Nabi? Maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Mengapa? Di sini alasannya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Karena tatkala itu Allah Subhanahu wa taala memberi ia makan dan minum. Allahu akbar. Jadi lupa. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, man aftara fi Ramadan nasiya fala qada alaihi wala kaffarah. Wa huwa sahih. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Maka siapa yang dia lupa ya,
makan atau minum, maka tidak ada kewajiban dia untuk bayar qada atau kafarah. Ya. Dia sudah makan 1 piring, sudah minum 1 gelas, lupa, maka tidak batal. Ya. Bahkan sampai nambah 2 piring, 3 piring, maka tidak batal. Ya, selama dia masih lupa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jima, yaitu berhubungan suami istri. Maknanya masuknya kepala dari zakar ke dalam kemaluan wanita, ya. Meskipun tidak terjadi ejakulasi. Tentunya ini dilakukan tatkala berpuasa, adapun malam harinya maka diperbolehkan. Nah, apabila tatkala kita berpuasa melakukan jima, maka akibatnya adalah puasanya batal. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bayar kafarah dengan cara harus berurutan. Yang pertama apa? Dia harus memerdekakan seorang budak. Karena di zaman ini sudah tidak ada budak, maka pilih yang kedua, berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi boleh bolong bila ada uzur syar'i, ya. Seperti sakit, safar, Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi bila tidak ada uzur kemudian bolong, maka hitungannya mulai dari 0. Lihat, berat, ya. Kemudian bila tidak bisa juga, maka pilih yang ketiga, yaitu memberi makanan 60 orang miskin. Kalau sebut dalam hadis, seorang sahabat tidak sanggup melakukan hal itu, maka diberi, ya, kurma, ya, masya Allah, ini luar biasa, ya. Tapi jangan ditiru, ya, untuk zaman ini masa ini jangan ditiru, ya. Jadi tiru yang terdepan dalam kebaikan, ya. Karena sahabat tatkala itu adalah seorang yang paling miskin tatkala itu, ada seorang sahabat yang paling miskin di kota Madinah. Kemudian bagaimana tentang ejakulasi tanpa jima? Di sini ada 2 hal. Yang pertama sengaja, yang kedua tidak sengaja. Bagi yang sengaja, keluar mani disebabkan melihat berulang sesuatu yang membangkitkan syahwat sehingga puasanya batal. Ya, kita melihat film, ya. Ya, lihat film, waduh, tergoda akhirnya syahwatnya, terus diulang akhirnya batal. Ya, keluar mani, ya akhirnya batal. Yang kedua yaitu onani atau masturbasi. Pendapat yang paling kuat, walaupun ada ikhtilaf di sini di antara para ulama, yaitu membatalkan puasa, namun tidak membayar kafaroh seperti jima, ya. Karena kan inti puasa itu kan selain makan dan minum, kita menahan hawa nafsu, ya. Maka di sini batal puasanya, ya. Yang kedua tidak sengaja, yaitu keluarnya mani yang disebabkan akibat mimpi basah, tidak membatalkan puasa. Ya, kita lagi tidur, ya. Kemudian keluar maninya, ya. Tidur mimpi indah, ya. Akhirnya keluarlah mani, ya, maka tidak batal nih bagi laki-laki, ya. Atau keluarnya mani akibat kelainan, ya, karena suatu penyakit umpamanya, maka tidak batal juga, ya. Maka tidak batal juga. Dan ini masalah jima ini memang ada perbedaan pendapat tatkala dia lupa, ya. Kan kalau lupa makan, lupa minum, dia tidak batal. Tapi kalau dia lupa jima, dia lupa, maka di sini ada terjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ya. Yang mengatakan tidak batal kan repot juga. Ini kan kalau lupa, ya. Kalau suaminya menggoda istrinya, bisa jadi istrinya ingat, suaminya lupa, atau
sebaliknya istrinya ya merayu-rayu suaminya, ya lupa istrinya, suami bisa jadi ingat ya. Atau pura-pura lupa ya kan, seperti itu ya. Akhirnya terjadilah ya. Tapi ala kulli hal, maka di sini ada perbedaan di antara para ulama. Kemudian yang terakhir adalah haid dan nifas ya. Haid dan nifas tentunya ini bagi kalangan wanita, dan mereka sudah pada tahu tentang masalah ini. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.